Ya, murojaahnya tidak secara panjang lebar karena pembahasan secara panjang lebar sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah hak istri. Hak-hak istri artinya segala sesuatu yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istrinya. Ini namanya hak. Harus dikerjakan oleh suami. Yang pertama adalah mahar. Ini hak istri. Suami wajib memberikan mahar kepada istri. Dan mahar itu tidak harus berupa harta. Bisa juga berupa jasa. Seperti mengajarkan istri sampai bisa membaca Al-Quran. Ini juga termasuk mahar. Yang kedua adalah nafkah, sandang dan papan. Nafkah, memberikan pakaian dan memberikan makanan kepada istri. Apa yang dimakan suami itu juga yang dimakan istri. Pakaian ya yang dipakai suami yang sederhana, yang bagus, yang baik, maka seperti itu pula lah pakaian yang diberikan kepada istri. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat bernama ya, Muawiyah al-Qushairi. Beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa hak istri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, antut'imaha idza ta'imta. Kamu memberinya makan bila kamu makan. Wa antaksuha in iktasaita. Dan kamu memberinya pakaian bila kamu berpakaian. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para istri memiliki hak yang harus ditunaikan oleh suami, yaitu nafkah dan pakaian yang keduanya diberikan secara baik, secara ma'ruf. Kemudian yang ketiga, haknya seorang istri yang harus dilaksanakan oleh suami adalah menjaga kehormatan istri. Bagaimana? Salah satunya adalah dengan melakukan hubungan suami istri dengan istri. Penulis mengatakan, lihat, demi menjaga hak dan kemaslahatan dalam pernikahan dan demi menepis fitnah, maka hendaknya suami menjaga kehormatan istri, yaitu dengan melakukan hubungan suami istri. Sebab ahibati fillah, para siswa SMA Plus Wal Furqan, jika seorang suami tidak memberikan hak ini kepada istrinya, maka akan menjadi keretakan bahkan sampai kehancuran terhadap pernikahan yang ada. Nauzubillahi min zalik. Boleh jadi pasangannya akan mencari pasangan di luar rumahnya. Nauzubillahi min zalik. Kemudian yang keempat, hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh suami adalah pergaulan yang baik, perlakuan yang baik terhadap istri. Dari bicara, dari tindakan, dari melayani. Ingat ya, melayani itu bukan cuma istri melayani suami, tapi
hendaklah suami juga melayani istri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami, saling melengkapi, saling memberikan yang baik, saling melayani. Sebagaimana seorang suami ingin dilayani dengan cara yang baik, maka hendaklah suami juga memberikan pelayanan yang baik terhadap istri. Kita harus berlaku adil. Tidak boleh berbuat curang. Maunya diperlakukan dengan cara yang baik, tapi tidak mau melakukan perlakuan yang baik. Ingat Allah Subhanahu wa taala mengancam, wailul lil mutaffifin. Allah telah menyediakan wail, lembah api yang terdapat di dalam jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang curang. Ini yang harus kita perhatikan ya ikhwan. Kalau kita pengen pasangan kita berpenampilan baik, ya kitanya dulu harus berpenampilan baik. Apalagi seorang suami itu adalah pemimpin, dan pemimpin itu dicontoh. Pemimpin dicontoh, maka berikan contoh yang baik terlebih dahulu. Kalau kita nggak mau istrinya bernada tinggi ketika berbicara, ya kita juga memberikan contoh yang baik, di mana ketika kita berbicara, kita tidak berbicara dengan nada yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah istri dengan cara yang ma'ruf. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadis sahih, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hak istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah suami berlaku adil. Ketika seorang suami memiliki istri lebih dari satu, kalau seorang suami memiliki istri lebih dari satu, maka ada hak yang kelima, yaitu hendaklah suami adil dalam berbagi waktu menginap ke rumah-rumah istrinya. Ya, berlaku adil dalam waktu menginap. Itu dia hak seorang istri. Kita ulang, yang pertama mahar, yang kedua nafkah, yang ketiga menjaga kehormatan, yang keempat berlaku baik, dan yang kelima adil. Ingat, adil di sini adalah adil dalam pembagian waktu menginap, dan ini ada bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Kemudian yang berikutnya adalah hak suami. Apa itu hak suami? Hak suami adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seorang istri. Sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seorang istri. Yang pertama, ini juga sudah kita bahas ya di pertemuan lalu, dan ini kita murojaah. Yang pertama, istri harus menjaga rahasia suami dan tidak boleh memberitahukannya kepada siapapun, sekalipun itu kepada orang tuanya. Harus menjaga rahasia suami. Jika suami ketika kerja mendapati sesuatu, lalu bercerita kepada istrinya, dan istrinya mendengar, kemudian suami bilang, jangan kasih tahu dulu ke siapa-siapa. Maka jangan dikasih tahu ke siapa-siapa. Yang kedua, istri wajib taat kepada seorang suami dalam kebaikan. Selama suami memerintahkan kepada kebaikan yang tidak melanggar syariat Islam, maka istri
harus sami'na wa ata'na, harus taat kepada suami. Harus taat kepada suami. Selama perintah suami adalah perintah yang tidak melanggar syariat Islam. Yang ketiga, memenuhi ajakan suami untuk berhubungan. Nabi SAW memberikan peringatan kepada seorang istri yang jika dipanggil suaminya malah menolak. Kata Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi," apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur, fa'abat, tapi si istri malah menolak, antaji'a, untuk memenuhi panggilan suaminya tersebut, fabata ghadbana 'alaiha, dan hal itu menjadikan si suami marah kepada istrinya. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka si istri tersebut akan dilaknat, dikutuk, didoain yang buruk-buruk sama para malaikat sampai datang waktu subuh. Nauzubillahi min zalik, dengan kata lain, jika istri tersebut meninggal di malam itu, maka dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, wal iyadzubillah. Kemudian yang keempat, istri wajib menjaga rumah suami, harta suami, dan anak-anak suami dengan cara mendidik anak-anak dengan cara yang baik. Menjaga harta suami dengan tidak boros. Menjaga rumah suami dengan cara merawatnya. Dan yang paling penting dalam perkara ini adalah tidak memasukkan orang yang tidak disukai oleh suami ke dalam rumah. Dan kemarin kita bahas bahwa dalam zaman sekarang ini bukan cuman rumah, seorang istri tidak mengizinkan orang lain masuk di mana orang tersebut tidak disukai oleh suami, tapi juga dalam berhubungan sosial media. Dalam sosial media, jika seorang suami tidak senang istrinya berhubungan kontak dengan seorang laki-laki, wajib baginya untuk memutuskan hubungan tersebut. Ini hak. Yang namanya hak harus ditunaikan. Jika tidak, maka berdosa. Yang kelima, istri bersikap baik, berakhlak baik, dan tidak menyakiti. Ini yang kelima nih, ya. Dan perempuan itu harus betul-betul mendidik dirinya seperti ini. Harus bersikap baik, akhlaknya baik, dan tidak menyakiti. Nabi SAW bersabda, "La tu'dhimra'atun zawjaha fid dunya." Apabila seorang istri nyakitin suaminya di dunia, illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain. Kalau seorang istri nyakitin suaminya di dunia, maka pasangan suaminya di akhirat nanti yang Allah siapkan nih, kalau istrinya istri yang durhaka di dunia, Allah akan siapkan pengganti dirinya di akhirat nanti. Artinya suami tersebut gak bakalan berpasangan lagi dengan istri tersebut. Ada pasangan yang baru di akhirat nanti. Dan pasangan yang baru di akhirat nanti akan berkata, la tu'dhihi, wahai istri yang ada di dunia, jangan kamu sakitin suami itu. Qatalaqallah, qatalakillah. Kemudian disumpahin, semoga Allah membinasakanmu. Fa innama huwa dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Ingat, dia hanyalah tamu yang singgah kepada dirimu, yang sebentar lagi dia akan berpisah darimu dan akan datang kepada kami.
Lihat, ini ancaman yang harus diingat baik-baik oleh para istri. Terlebih zaman sekarang banyak sekali istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Sampai-sampai si seorang suami merasakan pulang ke rumah itu gak enak, gak nyaman. Kayak neraka. Dia lebih baik pulang ke rumah temannya. Dia lebih baik nongkrong di warteg. Dia lebih baik nongkrong di warung kopi ketimbang pulang di rumahnya. Semua itu kenapa? Bukan karena bosan sama istrinya. Bukan suaminya gak tahu diri. Segala sesuatu itu kudu introspeksi diri. Kenapa suaminya gak mau pulang? Tanyain kepada dirinya. Jangan-jangan banyak kesalahan yang dia lakukan terhadap suaminya, sehingga suami gak betah pulang ke rumah. Haibatifillah, kita berbicara seperti ini, memang konteksnya terhadap seorang istri. Tapi hendaklah kita juga koreksi diri. Suatu saat nanti kita akan menikah. Kalau kita tidak memiliki bekal ilmu, bahaya. Akan cepat karam pernikahan yang kita bangun. Istrinya kalau ngeliat suami gendek, males. Kalau suaminya kerja, senang bener dia. Apalagi kalau sampai suaminya nginep di luar. Si istri senang banget. Kalau suaminya pulang, waduh, kayak kedatangan sesuatu yang akan menjadi musibah bagi dirinya. Seorang suami harus introspeksi diri. Kenapa istrinya begitu? Mungkin kalau dia ngomongnya kenceng. Kalau dia minta tolongnya nggak lihat-lihat sikon. Istri lagi ngapain, tak tolong. Walaupun ya ketika seorang suami minta tolong harus dipenuhi. Tapi lihat sikon. Jangan menyebabkan seorang istri jadi dibenci sama makhluk yang ada di langit. Gara-garanya ya kita juga. Jangan jadikan diri kita penyebab seseorang menjadi berdosa. Jangan. Kembali lagi ke dalam konteks istri. Kalau ada seorang istri menyakiti suaminya, maka pasangan suaminya di akhirat, yaitu bidadari surga, akan berkata, hai istri yang ada di dunia, jangan kamu sakitin suami itu. Semoga Allah membinasakanmu. Bayangkan, didoain seperti itu. Gak berkah hidupnya. Seorang istri yang selalu durhaka sama suaminya, nyakitin suaminya. Kalau ngomongnya betul-betul membuat sedih suaminya. Bahkan sampai pasangannya di akhirat berkata, dia itu cuma sebentar sama kamu, wahai istri di dunia. Sebentar lagi dia akan meninggalkanmu dan akan datang kepada kamu. Dan Nabi SAW dalam hal ini pernah menyampaikan peringatan yang lebih keras. Nabi SAW bersabda, aku ditampakkan neraka. Diperlihatkan kepadaku neraka. Dan aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan. Kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan. Lah kok bisa perempuan lebih banyak di neraka? Nabi pun mengatakan karena mereka kafir. Para sahabat pun kaget. Waduh, gimana istri saya nih? Maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah para wanita itu kafir kepada Allah? Membangkang kepada Allah, durhaka kepada Allah, kafir kepada Allah? Kata Nabi SAW, tidak. Mereka bukan kafir kepada Allah, tapi mereka kafirnya kepada
suami sendiri. Lalu Nabi SAW menjelaskan apa maksud istri kafir kepada suaminya. Apa arti istri kafir kepada suaminya? Kata Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan istri kafir kepada suaminya adalah si istri gak pernah mengakui kebaikan suaminya. Bilang gak pernah ngebantuin, gak pernah nolongin, gak pernah ini dan itu, gak pernah, semua kebaikan suaminya hilang di matanya. Ini adalah istri yang kafir kepada suami dan dia terancam pasti masuk neraka, wal iyazubillah. Nggak ada kata alasan suaminya aja itu mah. Lah. Ini yang ngomong Nabi SAW. Siapa di antara istri yang kafir, yang melupakan, nggak mengakui kebaikan-kebaikan suaminya, maka dia pasti masuk neraka, wal iyadzubillah. Maka hendaklah kita menjadi orang yang selalu menghargai. Jangan apa-apa ngelihatnya yang kurang melulu, yang salah melulu. Ini sikap buruk manusia yang harus dihindari. Tabiat manusia itu senangnya melihat kesalahan. 1000 kebaikan akan kalah dengan 1 kesalahan. 1000 kebaikan akan kalah dengan 1 kebaikan. Ini sekali lagi memang konteksnya kepada seorang istri, tapi hendaklah kepada seorang suami juga dijadikan pelajaran. Di mana seorang suami hendaklah memberikan contoh-contoh yang baik. Suaminya menghargai istri. Alhamdulillah, kalau dimasakin bilangnya apa? Terima kasih. Kalau disiapin pakaian bilangnya apa? Terima kasih. Jangan pernah berat, pelit ngomong makasih sama pasangan. Harus makasih ya, masakannya enak. Hargain. Tempat tidur dirapiin, bilang makasih. Kalau mau keluar pamit, hargain. Maka kita akan dihargai. Jangan pulang dari kantor, pulang kerja, ngeliat rumah berantakan, ngomel-ngomel, bilang sama istrinya, kamu ngapain aja, rumah kok berantakan, padahal istri udah setengah mati benahin rumah. Tapi ya namanya seorang perempuan tenaganya gak segede laki-laki. Dia ngerapiin ini, yang ngono berantakan, yang berantakan dirapiin, yang udah rapi berantakan lagi. Apalagi kalau punya anak. Jangan. Pulang dalam keadaan senyum, tanya, ada yang bisa dibantu? Jangan mentang-mentang udah capek di luar, udah pokoknya di rumah sebodo amat. Ingat, istri itu bukan pembantu. Kalian menikahi dia bukan untuk menjadikannya seperti budak. Tapi kalian menikahi dia untuk menyempurnakan setengah dari agama kalian. Ya jadi bareng-bareng, sama-sama. Jangan apa-apa nuntut melulu. Ini yang jelek nih. Yang cepat merusak hubungan rumah tangga karena dikit-dikit nuntut tapi lupa untuk menunaikan hak dan kewajiban. Lupa untuk menunaikan kewajibannya. Taib ahibati fillah, ini dibahas panjang lebar. Supaya apa? Supaya ketika kita membangun rumah tangganya kokoh. Rumah tangganya kuat. Sehingga diterjang apapun fitnah yang datang tidak mudah goyah. Diuji dengan lapar,
diuji dengan ekonomi, tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah, baik istri atau suami. Diuji dengan tetangga yang luar biasa ngeselinnya, sabar. Ngadunya sama Allah, bukan ngadunya dengan status di media sosial. Dasar tetangga begini, tetangga begitu, ngetik di status, nggak ada faidahnya. Tapi ngadunya sama Allah yang pasti memberikan solusi. Ingat, siapa yang bergantung kepada Allah, Allah tolong dia. Punya masalah, ngadunya sama Allah. Punya kendala, minta tolongnya sama Allah, ngeluhnya sama Allah, Allah tolong. Punya masalah, punya kendala, ngadunya sama media sosial, Allah tinggalin, nggak bakalan ditolongin sama Allah. Kalau update status ngeluh, rajinnya luar biasa, parah rajinnya. Tapi kalau ngeluh sama Allah jarang banget. Maka Tuhannya dia udah berganti. Tuhannya dia sudah menjadi media sosial sebagai Tuhannya. Dikit-dikit ngeluhnya ke media sosial, dikit-dikit ngeluhnya ke media sosial, jarang ngeluhnya kepada Allah, waliyadzubillah. Nah ini ya ikhwan, kita perlu memiliki bekal ilmu yang baik. Contoh seperti kita mengetahui apa kewajiban yang harus kita tunaikan, supaya ketika kita meminta hak kita pun akan dipenuhi. Baik, ahibati fillah, itu dia pembahasan tentang hak suami dan istri. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang hak-hak bersama. Hak-hak bersama antara istri dan suami. Baik, kita buka kitab Fikih Muyassar. Ya, ini dia. Penulis mengatakan salisan, pembahasan yang ketiga. Lihat paragraf paling terakhir. Al-huququl mushtarakatu baina zaujaini. Hak-hak bersama, hak-hak milik bersama antara suami dan istri. Aghlabul huququl madhi. Kebanyakan dari hak-hak yang al-madi dzikruha, yang telah disebutkan tadi, hukukun mushtarakatun baina zaujaini, merupakan hak-hak antara suami dan istri. Wa bi khassa hakul istimta', dan terlebih khususnya lagi hak dalam melakukan hubungan suami istri dan juga perlakuan yang baik. Wa ma yattabi'uhu min huquqin, dan juga hak-hak yang lainnya. Wa kadza tahsinu kulli minaz zaujaini khuluquhu, dan juga termasuk hak seorang suami dan seorang istri adalah pasangannya selalu memperbaiki akhlaknya. Untuk siapa dia memperbaiki akhlaknya? Li sahibihi, ya tentunya untuk pasangan hidupnya. Wa tahammul adzahu wa mu'asyaratuhu bil ma'ruf. Juga selain memperbagus akhlaknya, sabar. Sabar buat apa? Tahammul adzah, sabar menerima kekurangannya. Wa mu'asyaratuhu bil ma'ruf, selalu memperlakukannya
selalu memperhatikannya dengan cara yang baik, melayaninya dengan cara yang baik. Fala yumatiluhu bihaqqihi wala yataqarrahu li badlihi. Hendaklah seorang suami atau seorang istri tidak mengulur-ngulur haknya, ya, tidak mengentar-entar, entar dulu ngerjain kewajiban, entar, jangan. Wala yataqarrahu li badlihi, dan jangan juga merasa terbebani dalam menjalani kewajiban, harus ikhlas menjalani kewajiban. Suami nyari nafkah, jangan ngedumel, ikhlas. Istri diminta untuk melayani suami dengan baik, jangan marah, ikhlas menjalaninya. Wala yattabi'uhu adzan wa mannatan, dan jangan sampai ketika dia melakukan kewajibannya, dia sambil mengatakan kalimat-kalimat yang membuat pasangannya sakit, sedih, kecewa. Dan jangan sampai dia ngungkit-ngungkit, kamu baru begini, saya udah begini-begini, jangan. Ingat, ketika seseorang membanding-bandingkan, pada saat itu akan berkurang kasih sayangnya. Pada saat itu akan semakin retak hubungan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan bergaullah kalian wahai para suami dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para suami adalah suami yang baik buat keluarganya. Sama, sebaik-baik kalian wahai para istri adalah istri yang baik sikapnya, omongannya terhadap keluarganya. Kama yusannu lizauji imsaku zaujatihi hatta ma'akarahatihi laha. Dan suami dianjurkan oleh Islam untuk tetap menahan istrinya, menjaganya, bersama istrinya, tetap dalam hubungan suami istri sekalipun dia kurang mencintainya. Tetap jaga hubungan suami istrinya, jangan diceraikan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bersikaplah dengan baik terhadap para istri. Fa in karihtumuhunna, jika kalian enggak suka sama istri kalian, fa asallahu an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Boleh jadi istri yang kalian enggak suka sama dia itu ternyata pada diri istri tersebut ada banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuk kalian. Ini adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Arahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang suami mendapati dirinya tidak suka terhadap istrinya. Ketika seorang suami mendapati dirinya tidak suka terhadap istrinya, hendaklah dia mengingat, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan banyak kebaikan pada istri tersebut untuk dirinya. Ini yang harus dia pikirkan supaya dia tetap menjaga hubungan rumah tangganya. Pun demikian, jika seorang istri gak suka sama suaminya, jangan langsung keluar semua kata-kata yang tidak enak. Makanya ikhwan, ini salah satu hikmah kenapa kalimat perceraian itu ada di tangan suami, bukan di tangan istri. Sebab
Perempuan itu gampang banget ngucapin cerai. Kalau cerai ada di tangan istri, bakalan terucap 1000 kali kata cerai. Sedangkan suami memiliki mental yang lebih kuat, ketahanan yang lebih kuat, sehingga dia gak mudah untuk mengucapkan kata cerai. Nah, istri yang tidak suka terhadap suaminya, maka dia harus ingat firman Allah, boleh jadi pada diri suaminya itu ada banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dirinya. Ini pelajaran dari Allah supaya kita gak gampang bercerai, supaya rumah tangga kita gak gampang karam. Kalau kita benci, gak seneng, gak suka, ingat kebaikannya, jangan yang diingat kesalahan melulu. Makin panas makin kebakar. Kalau kita ngelihat api ya jangan disiram pakai bensin, makin gede. Siram pakai air. Maksudnya apa? Kalau kita lagi kesal sama orang lain, jangan yang diingat kesalahannya mulu, makin kebakar, dan itu yang disenengin sama setan. Ingat, marahnya seseorang akan membakar kebaikan-kebaikan yang dia punya. Kok bisa? Ya boleh jadi ketika orang marah, dia ngungkit-ngungkit, kamu udah saya kasih begini, kamu udah kasih saya sudah saya kasih begitu, semua kebaikan yang dia telah kasih hancur semua pahalanya, gak ada yang diterima sama Allah. Rugi. Dan setan bahagia karena itu. Kita marah sama orang yang dilihat kebaikannya, ingat kebaikan dia. Oh iya, dia dulu begini ya. Iya, dia waktu saya lagi gak punya apa-apa, dia nerima saya, dia mau sabar, ingat itunya. Hujan, suami saya keluar, padahal hujan gede, semua dia lakuin buat cari nafkah. Jauh-jauh dia cari kerja, bukan buat main, tapi dia nyari nafkah buat saya. Ingat kebaikannya, jangan yang diingat salah mulu. Orang yang kalau dikit-dikit salah mulu, yang diingat tabiatnya setan udah tumbuh dalam dirinya dia. Nauzubillahi min zalik. Akan menjadi orang yang dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Ingat, Nabi SAW pernah bersabda, la takdob walakal jannah, diulang sampai 3 kali. Dan Nabi sampaikan nasihat ini kepada orang yang dikit-dikit marah. Pernah ada orang datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, nasihatin saya. Dan Nabi melihat, oh nih orang nih dikit-dikit marah nih, gampang marahnya pokoknya, tersinggungan, gak kenaan. Maka Nabi pun menyampaikan nasihat yang tepat buat dia. Jangan kamu marah, maka kamu pasti masuk surga. Jangan kamu marah, maka kamu pasti masuk surga. Jangan kamu marah, maka kamu pasti masuk surga. Diulang sama Nabi sampai 3 kali. Yang artinya kalau kamu masih terus marah, kamu gak bakalan masuk surga. Silakan marah, puasin marahnya. Tapi ingat, nanti di hari kiamat gak bakalan bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia gak punya kebaikan. Kok bisa? Karena kebaikannya rusak semua gara-gara marah. Jadilah orang yang sabar. Orang yang sabar itu bukan berarti dia kalah. Bukan. Biarin kalah di dunia, tapi nanti di akhirat dia menjadi orang yang sukses dan berhasil. Orang ngomongin dia apa, ya udah biarin aja. Ingat, setiap kali orang ngomongin keburukan kita, pada saat itu pahala orang tersebut ditransfer ke kita. Kita kalau dapat transferan uang aja seneng kan? Padahal duit mah gak bakalan dibawa sampai ke akhirat. Tapi pahala dibawa sampai ke akhirat. Dan kalau orang itu gak punya pahala, dosa kita ditransfer ke orang tersebut. Jadi jangan sakit hati. Dan biarin Allah yang akan memberikan balasannya. Kita mah gak usah repot. Seperti itu ya ikhwan. Ini pembahasannya jadi panjang lebar ya. Ini sekali lagi disampaikan
supaya kita memiliki bekal yang siap. Ya, ingat, dalam rumah tangga namanya juga menyatukan dua pemikiran itu gampang-gampang susah. Ada kalanya berbunga, ada kalanya berapi-api. Kalau kita sedang berbunga, ucapkan syukur, alhamdulillah, supaya Allah menambahkan nikmatnya lagi. Tapi kalau sedang berapi-api, ingat apa? Ingat kebaikan-kebaikannya. Jangan yang diingat salahnya mulu. Beber semua kesalahannya. Dari A sampai Z keluar semuanya. Nggak ada kebaikan buat orang yang seperti ini. Ayo. Selanjutnya ahibati fillah, al-mas'alatul khamisatu. Pembahasan yang kelima, i'lanun nikah. Mengumumkan pernikahan. Menyampaikan berita pernikahan. Jadi kalau kita nikah jangan diumpet-umpetin. Yusannu i'lanun nikah. Islam menganjurkan untuk memberitahukan pernikahan. Wa izharuhu, menampakkannya. Wa isya'atuhu, menyebarluaskannya. Wa darb alaihi biduf, dan boleh pada saat itu menabu duf, rebana. Oh boleh mainan rebana, boleh, tapi ada koridor yang harus diperhatikan. Yang pertama dalam acara walimah, yang kedua yang mainin anak-anak kecil, bukan orang-orang gede. Udah gede, pakaiannya begitu, lenggak-lenggok, suaranya dimanja-manjain, jadi bikin orang fitnah. Nanti yang ada bukan pernikahan yang mendatangkan berkah, tapi malah pernikahan yang mendatangkan bencana. Liqauli sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faslu ma bainal harami wal halal asautu wadufu fin nikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembeda antara yang haram dan yang halal adalah suara dan rebana dalam pernikahan. Wa yakunu darbu biddufi lin nisa'i dunar rijal. Memukul rebana ini untuk kaum wanita saja, bukan laki-laki. Laki-laki mainan rebana nggak nyambung berarti. Syartun alla yashab dzalika fahsyun fil qaul. Dan hendaklah ketika menabu rebana jangan ada kata-kata yang akan membangkitkan fitnah. Au ma yukhalifu syar'i, atau menyelisihi syar'i. Maksudnya apa? Maksud hadis ini adalah hendaklah pernikahan itu diumumkan. Dan di antara cara mengumumkan dan paling nampak pengumumannya adalah dengan suara dan juga dengan menabu duf, rebana. Kalau ada suara rebana, tuh orang bakalan memperhatikan ada apa nih, oh ternyata pernikahan. Sehingga pemberitahuan terhadap pernikahannya lebih ablag, lebih kuat penyampaiannya, lebih tersebar, seperti itu. Nah, di sini Nabi SAW menganjurkan untuk dan memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan. Al-mas'alatus sadisa, pembahasan yang keenam, al-walimatu fin nikah. Walimah, pesta dalam pernikahan. Al-walimatu ta'amul urs yad'u ilaihin nas wa yajma'un. Walimah adalah jamuan makanan
untuk resepsi pernikahan di mana orang-orang diundang dan berkumpul. Uyusannu amalu walimatin lin nikah. Mengadakan walimah pernikahan itu sunnah hukumnya. Li hadithi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu annahu tazawwaja imra'atan, bahwasanya beliau menikah dengan seorang perempuan. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepadanya, aulim walau bisya, adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih syat, seekor kambing. Adakan walimah, yaitu sajikan makanan, panggil dan undang orang-orang untuk menyantapnya. Wa aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Zainab radhiyallahu anha bi khubzin wa lahmin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Zainab, beliau mengadakan walimah, dan walimahnya itu menghidangkan roti juga daging. Wa aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'ihi bimuddaini min sya'irin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi istri-istrinya, ya, beberapa istri-istrinya, beliau itu mengadakan walimah dan menghidangkan 2 mud gandum. 1 mud itu kira-kira 6 ons gandum. Berarti Nabi menyiapkan 12 ons gandum dalam walimahnya. Adakan. Dan ini yang harus kita perbaiki dalam masyarakat kita. Kebanyakan masyarakat kita memahami kalau pesta pernikahan itu harus megah, mewah, makanannya harus banyak. Enggak. Pesta pernikahan yang paling baik adalah pesta pernikahan yang tidak boros. Tidak ada mubazir. Makanannya cukup, tidak berlebih-lebihan. Dekorasinya juga sederhana, tidak ya berlebih-lebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak suka sama orang yang berlebih-lebihan. Ada baiknya ketika dia mengadakan acara yang sederhana sehingga uang yang dia miliki lebih hemat untuk kedepannya dalam kehidupan rumah tangga. Jangan sampai walimahnya gede-gedean, selesainya utang di mana-mana. Nauzubillahi min zalik, jangan sampai. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan ya ikhwan. Dalam acara pernikahan yang sederhana, yang sesuai dengan kemampuan kita itu lebih baik ketimbang mengadakan acara yang besar-besaran tapi ujung-ujungnya menimbulkan hutang di mana-mana. Waliyadzubillah. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pemimpin umat. Ketika beliau menikah, beliau nggak malu mengadakan pesta pernikahan yang sederhana. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kepada seorang sahabatnya yang menikahi seorang perempuan untuk tetap mengadakan acara pernikahan walaupun hidangannya cuma seekor kambing. Jadi jangan minder, gak enak orang makanannya gak ada, tetap. Dan orang yang diundang jangan mencela, apaan pernikahan kayak gitu makanannya gak ada, jangan. Diundang ya alhamdulillah, berarti kita masih diakuin. Walaupun makanannya tidak sesuai dengan selera kita, tetap syukuri. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan datang kita mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hebati fillah. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang telah dikaji silakan dicatat yang penting-penting dan ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.